Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Landasan Pendidikan dari kelas 1F akan mempresentasikan materi mengenai landasan sosiologis pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Dr. Cucun Sunaengsi, SPD, MPD. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Kurniasari dengan NIM 2409795. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ramdhani dengan NIM 2406269. Perkenalkan, saya Ning Ega Agustina dengan NIM 2402429. Baik, materi pertama yaitu pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar dua individu, pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung di lingkungan keluarga, tempat menimba ilmu, dan masyarakat. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Kebudayaan menentukan arah, isi, dan proses pendidikan. Sedangkan pendidikan memiliki fungsi konservasi dan fungsi kreasi, perubahan, dan inovasi bagi masyarakat dan kebudayaannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi eksplanasi. Fungsi eksplanasi menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap. Data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikan akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi. Yang kedua yaitu fungsi prediksi. Fungsi prediksi meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Yang ketiga yaitu fungsi utilisasi. Fungsi utilisasi menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Jadi, secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, yaitu pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi. Melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi. Materi selanjutnya mengenai teori landasan sosiologis pendidikan. Di antaranya, 1. Teori struktural fungsional. Salah satu teori komunikasi yang masuk ke dalam kelompok teori umum atau general theories. Ciri-ciri teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua, ada teori konflik. Teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula dan didasarkan pada pemilikan sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.
Yang ketiga ada teori fenomenologi, memahami makna atau peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Yang keempat ada teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan suatu yang bersifat statis. Masyarakat dipandang sebagai individu-individu yang ada di dalamnya. Yang keenam ada teori labeling. Biasa juga disebut sebagai penjulukan atau pemberian cap. Menurut Lemert dalam Sunert 2004, teori labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Baik, selanjutnya tujuan landasan sosiologis pendidikan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi sosiologi pendidikan memiliki tujuan utama untuk memahami, menjelaskan, memprediksikan, dan akhirnya memanfaatkan hubungan antara pendidikan dengan berbagai aspek sosial dalam masyarakat. Baik, kesimpulan dari seluruh pematerian yang sudah kami sampaikan yakni landasan sosiologis pendidikan mengkaji interaksi antara pendidik dan peserta didik serta pengaruhnya dalam perkembangan individu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, meramalkan, dan mengatasi masalah pendidikan melalui 3 fungsi, yakni eksplanasi, penjelasan fenomena, prediksi, yakni meramalkan perkembangan, dan utilisasi, mengatasi permasalahan sosial. Berbagai teori seperti struktural, fungsional, konflik, dan fenomenologi digunakan untuk mendalami hubungan sosial dan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Cailah.